Tanggal 11 kemarin, jagat media diramaikan oleh isu yang beredar mundurnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar. Semua media nasional dan sosial menulis rumor mundurnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar, disertai tangkapan layar sepucuk surat yang dibuat Kang Deddy Mulyadi ditujukan kepada Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Surat tersebut memuat isi pernyataan bahwa Kang Deddy Mulyadi mundur dari Partai Golkar dan mengembalikan kartu keanggotaan sebagai kader Golkar. Meskipun surat mundur diri beredar, namun diantaranya masih banyak warga netizen yang penasaran. Benarkah Kang Deddy Mulyadi mundur dari Partai Golkar? Apakah penyebab Kang Deddy Mulyadi mundur dari Partai Golkar? Lalu apa langkah ke depan dari seorang Deddy Mulyadi dalam kancah politik nasional? Menurut sumber yang dapat divalidasi, Kang Deddy Mulyadi resmi mundur dari Partai Golkar. Hal itu dibuktikan dengan surat undur diri yang beredar bahwa itu surat resmi benar dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi dan ditandatangani. Tentu mundurnya Kang Deddy Mulyadi mengagetkan banyak pihak, meskipun diantaranya ada juga yang sudah memprediksinya. Kaget lantaran selama ini Kang Deddy Mulyadi merupakan kader tulen Golkar yang merintis karir keorganisasian dan karir politik dari bawah di Partai Golkar. Sementara secara popularitas, Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh Jawa Barat yang namanya melambung dalam berbagai survei. Sebab Kang Deddy Mulyadi adalah legislator yang selalu turun ke bawah, membela warga lemah, dan semua kegiatan itu ia share dalam kanal YouTube yang diikuti lebih dari 4 juta subscriber. Adapun bagi yang merasa tidak aneh dan tidak kaget atas mundurnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar lantaran kiprah Kang Deddy Mulyadi disepelekan oleh Partai Golkar. Padahal kita tahu, dalam Munaslup Partai Golkar di Bali saat pemenangan Ketum Erlangga Hartarto, Kang Deddy Mulyadi terdepan dalam mengkampanyekan Erlangga. Saat itu Kang Deddy Mulyadi sebagai pemegang hak suara lantaran menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Ia aktif mengkonsolidasi para pemegang suara untuk mendukung Erlangga sebagai Ketum Golkar pasca Setia Novanto. Bahkan konon, Kang Deddy Mulyadi dijanjikan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Golkar di DPP. Namun janji itu hanya cerita dan omong kosong. Golkar terlalu gemuk dan banyak pemilik sahamnya. Golkar dihuni banyak tokoh dan konglomerat yang mengendalikan partai. Apa yang terjadi? Kang Deddy Mulyadi hanya dikasih porsi sebagai ketua bidang di kepengurusan DPP Partai Golkar. Tentu sebuah posisi yang tidak layak dan tidak sebanding bagi seorang Deddy Mulyadi yang berhasil menempatkan Golkar di Jawa Barat sebagai pemenang kedua suara terbanyak pada pemilu tahun 2018 yang lalu. Apakah Kang Deddy Mulyadi mundur lantaran tidak dikasih posisi strategis? Tentu saja tidak demikian. Kang Deddy Mulyadi tidak gila jabatan. Ia tetap mengabdi dan berkarya dan membesarkan Partai Golkar. Ia sabar dan terus aktif di Partai Golkar. Namun seiring masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar, disertai jabatan mentereng sebagai Wakil Ketua DPP, ditengarai sebagai pemantik, Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar. Kang Deddy marah? Tidak juga demikian. Tapi mungkin Kang Deddy Mulyadi merasa tidak diperlukan lagi oleh Partai Golkar. Kang Deddy Mulyadi juga pasti sadar diri, jika partai sudah tidak membutuhkan dirinya, maka ia akan mencari suasana baru dan wahana pengabdian yang lain. Kang Deddy Mulyadi makanya memutuskan untuk mundur dari Partai Golkar, rumah di mana Kang Deddy Mulyadi puluhan tahun berkiprah dan menempa diri sejak awal. Lalu Kang Deddy Mulyadi akan berlabuh ke partai mana? Sebab publik menduga Kang Deddy Mulyadi tidak mungkin berhenti dari aktivitas politik. Kang Deddy Mulyadi adalah politisi dengan sejumlah prestasi dan karya. Cara berpikir dan semangatnya merupakan figur model politisi tulen. Dalam 2 hari terakhir ini, banyak yang berkomentar bahwa Kang Deddy Mulyadi akan pindah ke partai PDIP. Suatu alasan yang rasional, mengingat Kang Deddy Mulyadi memiliki irisan dengan tokoh-tokoh PDI Perjuangan. Namun Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, berkomentar bahwa isu kepindahan Kang Deddy Mulyadi ke PDIP dulu juga sudah berhembus di tahun 2013. Namun menurut Ono, Kang Deddy Mulyadi akhirnya tetap di Partai Golkar. Menurut Ono, PDIP terbuka untuk siapapun, termasuk bagi Kang Deddy Mulyadi, sepanjang kriteria soal kesetiaan kepada Pancasila menjadi jaminan utama.
Namun benarkah Kang Deddy Mulyadi akan pindah ke partai PDIP? Bisa saja, pilihan rasional dan masuk akal, sebab Kang Deddy Mulyadi memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI. Lalu bagaimana kalau Kang Deddy Mulyadi hijrah ke Partai Nasdem? Masuk akal juga, sebab Nasdem memiliki irisan dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy kenal dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Kang Deddy Mulyadi juga dekat dengan Sanu Mustopa, Ketua DPD Nasdem Jabar yang sama-sama alumni HMI. Atau memang rumor yang santer beredar adalah Kang Deddy Mulyadi pindah ke Partai Gerindra. Beredar kabar yang paling memungkinkan adalah Kang Deddy Mulyadi hijrah ke Partai Gerindra. Apa tujuan Kang Deddy Mulyadi pindah ke Gerindra? Bisa saja bukan sebagai calon legislatif atau sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Sebab kencang informasi bahwa calon gubernur dari Gerindra adalah Iwan Bule, mantan ketum PSSI yang baru saja masuk Partai Gerindra. Kabarnya, Kang Deddy Mulyadi masuk Gerindra dan ditempatkan dengan jabatan strategis di DPP Partai Gerindra sebagai wakil ketua. Kemudian dalam kiprah panggung politik, Kang Deddy Mulyadi akan didaulat menjadi juru bicara Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang. Tentu opsi dan peluang ini lebih strategis dan manusiawi bagi sosok Kang Deddy Mulyadi yang berprestasi dan mampu menggalang kekuatan massa. Kemudian masuknya Kang Deddy Mulyadi ke Gerindra juga cukup strategis, mengingat Gerindra adalah pemenang suara terbanyak di Provinsi Jawa Barat dan pemenang kedua di Indonesia dalam perolehan suara pemilu 2018 yang lalu. Kabarnya, Kang Deddy Mulyadi akan dikukuhkan dan dilantik sebagai pengurus Gerindra dalam waktu dekat dan dihadiri puluhan ribu massa dari berbagai daerah di Indonesia di Hambalang, Bogor. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Kita tidak pernah akan menyerah.